Kisah Legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten. Sahabat Permata TV yang tercinta, pada kesempatan yang sangat baik ini kita masuk pada episode yang ke-87. Selamat menikmati. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, apalagi orang ini dapat melawannya dengan membagi tenaga. Karena itu ia menjadi marah. Bugel Kaliki yang terkenal bertenaga api itu segera berusaha sekuat tenaga untuk dapat memenangkan pertempuran. Namun bagaimanapun kemudian ia terpaksa mengakui kedahsyatan tenaga Kebu Kanigara. Sehingga dengan demikian, Bugel Kaliki harus lebih berhati-hati lagi. Di titik yang lain, tampaklah Mahesa Jenar bertempur melawan harimau liar dari Lodaya yang menyerangnya dengan garang. Orang tua yang berkerudung kulit harimau hitam itu mula-mula merasa bahwa dalam waktu yang pendek dapat menyelesaikan pekerjaannya. Sebab ia merasa bahwa Mahesa Jenar berdua dengan Gajah Sora, bahkan dengan sepasang keris Nogososro dan Sabuk Inten, tak dapat mengalahkannya. Malahan seandainya pada saat itu tidak datang Titis Anganten, Mahesa Jenar pasti sudah binasa. Tetapi ternyata harimau liar itu menghadapi suatu kenyataan lain. Mahesa Jenar yang bertempur pada saat itu ternyata bukanlah Mahesa Jenar beberapa tahun yang lampau. Ilmunya kini telah meningkat jauh dibanding masa-masa itu. Karena itu ia pun menjadi marah bukan kepalang. Dengan menggeram dahsyat ia menerkam Mahesa Jenar dengan garangnya. Namun Mahesa Jenar kini telah benar-benar merupakan seorang yang luar biasa. Bahkan orang yang pernah melihat cara almarhum gurunya bertempur pasti akan berkata di dalam hati, Mahesa Jenar benar-benar telah merupakan bayangan yang tepat dari Ki Ageng Pengging Sepuh. Karena itulah Simar Rodra menjadi keheran-heranan, apalagi ketika ternyata bahwa Mahesa Jenar dapat mendesaknya dengan tajamnya. Demikianlah pertempuran itu berkobar-kobar dengan dahsyatnya. Debu putih mengepul naik ke udara seperti tirai kabut yang tebal. Sedangkan matahari semakin lama menjadi semakin tinggi, membawa wajahnya yang lesu menempuh garis edarnya. Garis yang telah dilaluinya setiap hari, sekali bergeser ke utara, sekali bergeser ke selatan. Demikianlah telah berlangsung dari tahun ke tahun. Puluhan bahkan ratusan dan ribuan tahun telah berjalan tanpa suatu perubahan. Dan dalam waktu yang demikian panjangnya itu, telah disaksikan segala macam kejadian di permukaan bumi ini. Telah disaksikan segala macam musim, musim bunga, musim buah, musim hujan dan musim kering. Telah disaksikan pula berbagai tabiat manusia, sedih gembiranya, senyum tangisnya, bahkan tabiat-tabiat mereka yang aneh-aneh, bertempur sesama manusia, membunuh dan memfitnah, bahkan kadang-kadang mereka berkelahi tanpa sebab dan tanpa pengetahuan untuk apa sebenarnya mereka harus berkelahi, selain pemanjaan nafsu kebinatangan yang kadang-kadang menguasai mereka yang seharusnya memiliki tingkatan yang lebih tinggi daripada binatang. Bahkan ada di antara manusia yang menjadi lupa pada asal mula dan hari akhirnya, lupa kepada Tuhan penciptanya yang menyediakan segala kebutuhannya, tetapi yang kelak menuntut suatu pertanggungjawaban pada masa-masa hidupnya bila masa peradilan telah tiba, lupa pada panasnya api neraka yang abadi yang akan menelannya, serta lupa kepada janji kesejahteraan abadi bagi mereka yang berjalan sepanjang garis kebenaran serta kebaktian. Demikianlah pertempuran yang terjadi di lembah antara bukit-bukit kecil itu semakin lama menjadi semakin dahsyat. Gemerincing senjata di antara sorak-sorai laskar dari kedua belah pihak kini diselingi pekik kesakitan dan rintihan pedih. Dari tubuh-tubuh yang sedang bergulat di antara maut itu tampak menetes keringat dan darah.
Mahesa Jenar dan Kepu Kanigara menjadi prihatin melihat pertempuran itu. Karena itu mereka berjuang semakin gigih. Kadang-kadang terdengar suara Mahesa Jenar berteriak memberi aba-aba yang agaknya sangat menguntungkan Laskar Gedangan. Sebagaimana yang dinasihatkan Mahesa Jenar, bahwa seharusnya mereka lebih mementingkan kerjasama yang erat daripada bertempur seorang demi seorang. Dengan demikian mereka tidak perlu harus terikat kepada satu lawan, kecuali orang-orang tertentu seperti Mahesa Jenar sendiri. Laskar Gedangan juga telah dilatih untuk mempergunakan otak dalam saat-saat tertentu, sehingga dengan demikian mereka tidak akan kehilangan akal. Karena itulah, di samping jumlah yang memang lebih banyak, ketika matahari telah menanjak tinggi, tampaklah bahwa Laskar Gedangan berhasil mendesak lawan mereka, Simar Rodra Tua dan Bukil Kaliki yang merasa sakti tanpa tanding, terpaksa harus mengakui bahwa dunia ini terbentang sedemikian luas, sehingga tidak seluruhnya dapat dijajakinya. Oleh kenyataan itu, berbesar hatilah seluruh laskar dari Gedangan. Semakin lama mereka bertempur, semakin segarlah tubuh mereka oleh kemenangan demi kemenangan yang mereka peroleh. Sehingga ketika matahari telah condong ke barat, titik pertempuran itu telah jauh bergeser. Namun orang-orang Pamingit dan Gunung Tidar bukan pula orang yang mudah berputus asa, karena gelar mereka ternyata tidak menguntungkan. Kemudian terdengarlah jerit galunggung di antara derak gempuran senjata memberi aba-aba. Demikian dahsyatnya teriakan itu sehingga dapat didengar oleh semua telinga di medan pertempuran itu. Demikianlah suara galunggung berhenti. Berubahlah tata barisan orang-orang Pamingit dan Gunung Tidar. Mereka mengubah gelar Dirada Meta yang hampir rusak dengan gelar Gelatik Neba. Dengan demikian pertempuran itu seolah-olah menjadi kacau balau. Orang-orang Pamingit dan Gunung Tidar secara perseorangan menyusup ke dalam barisan Gedangan. Namun hal yang demikian telah mereka duga sebelumnya, sebab Mahesa Jenar pun pernah memberikan beberapa petunjuk bagaimana seharusnya melawan gelar itu. Beberapa barisan laskar terdepan dari Gedangan sengaja membiarkan beberapa laskar lawan mereka menyusup masuk. Namun demikian mereka terbenam di dalam laskar Gedangan, demikian mereka dibinasakan. Meskipun demikian, karena secara perseorangan laskar Gunung Tidar memiliki ketangguhan yang lebih besar, maka untuk sementara medan itu menjadi terpengaruh pula. Tetapi yang sangat tidak diduga-duga oleh Laskar Gedangan yang sudah mulai mendesak lawannya kembali adalah kedatangan rombongan baru dari utara. Meskipun rombongan itu tidak besar, namun agaknya memiliki kekuatan yang cukup pula. Oleh kedatangan itulah kemudian terdengar suatu teriakan nyaring dari salah seorang pengawas di ekor barisan Gedangan yang mengabarkan bahwa pasukan Uling telah datang. Mendengar teriakan di ekor barisannya, dada Mahesa Jenar berdesir. Yang dicemaskan selama ini ternyata benar-benar terjadi. Mau tidak mau rombongan yang masih segar yang baru datang itu akan banyak sekali berpengaruh pada pertempuran itu. Meskipun demikian hal yang serupa itu memang sudah disiapkan oleh Mahesa Jenar. Karena itulah ia mempergunakan gelar Supit Urang, sehingga beberapa bagian yang merupakan ekor dan kaki belakang gelarnya dapat dipergunakan untuk melawan pasukan yang datang dari samping maupun dari belakang. Kepu Kanigara pun melihat kesulitan yang bakal datang, maka baginya tidak ada jalan lain daripada menyelesaikan pertempuran itu secepatnya. Namun bagaimanapun juga, karena ia terikat pula pada anaknya, sehingga geraknya tidak pernah leluasa. Rombongan Uling dari Rawa Pening itu langsung dibawa oleh para pemimpinnya mendekati medan. Untuk beberapa saat sepasang Uling itu berdiri mengawasi pertempuran yang masih menyala-nyala dengan hebatnya. Uling putih dan Uling kuning itu pun adalah orang-orang yang telah lama berada dalam dunia yang penuh dengan pertumpahan darah. Sehingga dengan demikian, wawasannya mengenai pertempuran itu pun mengandung beberapa ketepatan hitungan. Ia
Ia memang melihat bahwa Laskar Gedangan pada saat itu dapat mendesak lawannya, tetapi kemenangan itu adalah kemenangan yang tipis dan sangat perlahan-lahan. Dengan demikian maka sepasang uling itu tidak mau membiarkan keadaan yang demikian itu berlangsung lebih lama lagi. Karena itulah maka mereka memutuskan untuk segera menerjunkan laskarnya ke dalam arena sebelum laskar dari Pamingit dan Gunung Tidar menjadi semakin tipis. Demikianlah kedua bersaudara uling yang ganas itu membagi laskarnya menjadi dua bagian yang masing-masing dipimpin sendiri oleh dua bersaudara. Seorang membawa pasukannya ke kanan dan seorang lagi ke kiri untuk seterusnya menyerang pasukan Gedangan dari belakang. Dada Mahesa Jenar menjadi bertambah berdebar-debar melihat cara laskar uling itu menyerang. Karena itu segera ia pun memberikan beberapa aba-aba untuk pasukannya supaya dapat setidak-tidaknya membendung arus yang melanda dari belakang itu. Sedang Mahesa Jenar sendiri segera mengerahkan segala kekuatannya untuk dapat mengalahkan lawannya. Demikianlah ketika Mahesa Jenar dan Simarodra telah bertempur semakin dahsyat. Mereka masing-masing telah dapat mengukur bahwa kali ini tenaga mereka berimbang, sehingga untuk seterusnya mereka harus mempergunakan kelincahan dan kecakapan mereka membawa diri masing-masing untuk memenangkan pertempuran itu. Di bagian lain, di bagian belakang gelar Supit Urang itu telah terjadi pertempuran yang dahsyat pula. Sepasang uling itu ternyata tidak menemukan lawan yang seimbang, sehingga dengan demikian ia seolah-olah dapat leluasa berbuat sekehendak mereka sendiri. Namun demikian beberapa orang Gedangan yang gagah berani telah berusaha untuk mencegah sekuat-kuatnya. Mereka bertempur bersama-sama menghadapi kekuatan uling yang seakan-akan melampaui batas kekuatan manusia biasa. Meskipun demikian terasalah bahwa kekuatan Laskar Gedangan sekarang benar-benar berada di bawah kekuatan lawannya. Pasukan uling dari Rawapening yang datang tepat pada saatnya itu telah menolong pasukan Pamingit dan Gunung Tidar yang telah terdesak menuju ke jurang kehancuran. Bahkan sekarang agaknya pasukan Gedanganlah yang terdesak dari dua arah. Agaknya mereka benar-benar berusaha menjepit dan menghimpit hancur laskar itu. Meskipun demikian, Laskar Gedangan telah berjuang mati-matian. Sapit-sapit yang dipimpin oleh Wanamerta dan Arya Saloka ternyata lincah pula. Mereka yang berada di luar himpitan pasukan lawan agaknya banyak dapat memberikan pertolongan. Dengan bergeser-geser cepat mereka dapat mengganggu pasukan-pasukan Pamingit serta rombongan-rombongan yang lain. Namun bagaimanapun juga kemampuan mereka terbatas. Sebagai manusia mereka tidak dapat berbuat lain di luar batas-batas yang mungkin. Bagaimanapun tebalnya tekad mereka, namun ternyata lawan mereka benar-benar memiliki kelebihan yang tak dapat mereka atasi. Karena kenyataan itu, maka Mahesa Jenar dan Kepu Kanigara beserta para pemimpin Gedangan menjadi semakin prihatin. Mereka memutar otak untuk menemukan cara, setidak-tidaknya untuk mempertahankan diri mereka supaya tidak tergilas hancur. Sedangkan mereka sendiri telah berjuang mati-matian untuk dapat menyelamatkan laskar mereka. Tetapi keadaan berjalan tidak seperti yang mereka kehendaki. Laskar-laskar liar beserta laskar Pamingit yang agaknya telah mencapai suatu kepastian bahwa mereka akan dapat memenangkan pertempuran itu. Hal ini terutama disebabkan karena jumlah pimpinan mereka yang lebih banyak. Uling putih dan uling kuning benar-benar seperti merajai daerah pertempurannya. Meskipun beberapa orang datang bersama-sama melawannya, namun sepasang uling itu dengan mudahnya dapat menyingkirkan mereka seorang demi seorang. Meskipun demikian, Laskar Gedangan bukan laskar yang berhati kecil. Mereka melihat pemimpin-pemimpin mereka bertempur dengan gigihnya. Bahkan mereka melihat seorang gadis tanggung bertempur di pihaknya tanpa mengenal takut, melawan seorang yang perkasa, Jakasoka. Dengan demikian mereka merasa bahwa yang dapat mereka lakukan adalah bertempur sampai titik darah penghabisan.
Gemerincing senjata masih saja menggema di lembah di antara bukit-bukit kecil itu. Bahkan semakin lama menjadi semakin riuh dibarengi dengan suara-suara yang dahsyat mengerikan. Teriakan-teriakan dan geram yang penuh kemarahan di sela-sela jerit kesakitan yang mengerikan. Ketika pertempuran itu masih berlangsung dengan riuhnya, matahari telah semakin berkisar ke barat menuju garis peristirahatannya. Wajah-wajah pegunungan yang semula berkilat-kilat kini telah berubah menjadi muram. Semuram wajah Mahesa Jenar yang sedang bertempur sambil berpikir keras untuk menyelamatkan orang-orangnya. Yang sedikit membesarkan hatinya pada saat itu adalah semangat yang luar biasa dari laskarnya, sehingga menurut perhitungannya ia masih akan dapat bertahan sampai matahari terbenam. Setelah itu, pertempuran pasti akan berhenti. Dengan demikian ia akan dapat mencari jalan dengan lebih tenang. Bagaimanakah sebaiknya untuk melawan kekuatan yang jauh lebih besar dari kekuatan sendiri itu. Sedangkan apabila perlu demi tegaknya sendi-sendi kemanusiaan, maka tidak berdosalah kiranya apabila terpaksa dilepaskannya aji andalannya, Sosro Birowo. Sesaat kemudian langit telah dibayangi dengan warna merah. Tanah-tanah pegunungan menjadi semakin suram dan kehitam-hitaman. Kedua belah pihak agaknya telah mulai nampak lelah, kecuali laskar yang dibawa oleh sepasang uling dari Rawa Pening. Meskipun demikian, laskar Rawa Pening itu pun tidak dapat bertempur dengan sepenuh tenaga, sebab cahaya suram dari matahari yang telah jemu berjalan sepanjang hari telah tidak membantu lagi. Mereka telah menjadi ragu-ragu karena mereka sudah mulai agak sulit membedakan lawan dan kawan. Meskipun demikian, terdorong oleh kemarahan yang memuncak di kedua belah pihak, mereka masih saja bernafsu untuk bertempur. Pada saat yang demikian, pada saat pertempuran itu sudah mulai menurun karena senja yang mengganggu, muncullah di antara mereka suatu bayangan yang mendebarkan hati, bayangan yang tidak diketahui asal arahnya serta apa siapanya. Namun apa yang terjadi? Bayangan itu telah berada di tengah-tengah arena pertempuran. Yang lebih mengejutkan lagi, bayangan itu memperdengarkan suaranya yang gemuruh. Ayo berjuanglah terus laskar gedangan yang gagah berani, karena kalian berada di pihak yang benar, aku berada di pihakmu. Setelah itu tampaklah bayangan itu melontar dengan cepatnya ke sana kemari seperti anak kijang di padang rumput yang hijau segar. Laskar gedangan yang kelelahan karena tekanan yang berat dari lawannya mendengar suara itu dengan debaran jantung yang deras. Meskipun tenaga mereka sudah mulai mengendor, namun tiba-tiba mereka seolah-olah mendapat tenaga cadangan. Karena itu jiwa mereka bangkit kembali dan senjata-senjata mereka menjadi bertambah cepat berputar menyambar-nyambar. Sesaat kemudian kembali terdengar suara bayangan itu. Mahesa Jenar, lepaskan lawanmu. Layanilah sepasang uling yang masih segar di ekor barisanmu. Mula-mula Mahesa Jenar ragu-ragu, apakah orang itu dapat dipercaya? Apakah orang itu juga mempunyai kemampuan yang cukup untuk melawan Simar Rodra tua dari Lodaya ini? Tetapi ketika ia sedang mempertimbangkan bolak-balik, bayangan itu telah berada di sampingnya. Dengan tangan kirinya ia mendorong Mahesa Jenar ke samping. Alangkah besar tenaganya, sehingga Mahesa Jenar terkejut bukan main. Apalagi ketika ia sempat meneliti orang itu, darahnya serasa berhenti mengalir. Orang itu adalah seseorang yang pernah dilihatnya beberapa tahun yang lalu. Ya, tubuhnya, ya pakaiannya, jubah abu-abu, namun juga seperti beberapa tahun yang lalu, kali ini pun ia tidak dapat memandang wajahnya dengan seksama, kecuali orang itu selalu bergerak, juga karena arena pertempuran yang hiruk-pikuk. Apalagi matahari telah hilang di balik mega-mega yang berwarna merah di ufuk barat. Namun pada saat itu terlintaslah di dalam pandangannya bahwa wajah orang itu pasti bukan wajah aslinya, sebab tampak betapa kerut-merutnya sama sekali tidak menurut garis-garis wajah yang biasa. Orang itulah yang telah mengambil sepasang keris yang selama ini dicarinya dari Banyu Biru.
Nogo Sosro dan Sabuk Inten. Tetapi kali ini ia tidak sempat bertanya-tanya, sebab ia harus melayani laskar lawannya yang mulai menyerangnya bersama-sama. Namun demikian ia sempat juga menyaksikan cara bertempur orang yang berjubah abu-abu itu, sehingga hatinya tergetar. Bahkan ia telah dapat memastikan akan datang saatnya sekarang tokoh-tokoh gerombolan yang merasa dirinya demikian saktinya akan tergilas hancur. Demikianlah Mahesa Jenar segera mencoba memenuhi anjuran orang yang aneh itu. Dengan cepatnya ia meloncat di antara laskar yang sedang bertempur menuju ke tempat Uling Kuning. Uling Kuning yang bertempur melawan lebih dari 10 orang ternyata dapat melawan dengan enaknya. Cambuknya berputar-putar mengerikan, menimbulkan suara berdesingan. Bahkan karena cambuk itu pula, beberapa senjata di tangan laskar gedangan telah terlontar jatuh. Pada saat yang demikian itu muncullah Mahesa Jenar. Dengan geram terdengar ia berkata, "Sudah cukup apa yang kau lakukan selama ini, Uling Kuning. Nah, sekarang aku akan mencoba menghadapimu." Uling Kuning terkejut mendengar suara itu, apalagi kemudian muncullah di antara laskar gedangan seseorang yang telah dikenalnya dengan baik, Mahesa Jenar, seseorang yang pernah memanaskan hatinya karena ia telah menggagalkan pertemuan golongannya beberapa tahun yang lampau di daerah Rawapening. Sebagai tuan rumah pada waktu itu, ia merasa tersinggung sekali, apalagi kemudian usaha untuk membinasakannya dapat digagalkan oleh orang-orang yang tak dikenal. Karena itu, timbullah gairahnya untuk menjadi seorang pahlawan dari golongannya. Maka dengan menggeretak gigi, ia meloncat meninggalkan lawan-lawannya untuk menyongsong kedatangan Mahesa Jenar sambil berteriak nyaring. "Nah, akhirnya aku ketemukan kau di sini, Ranggatoh Jaya. Mudah-mudahan akulah orang yang dapat memenggal lehermu dan membawanya dalam suatu pertemuan yang akan kita selenggarakan kemudian sebagai ganti dari pertemuan yang pernah kau gagalkan dahulu." Mahesa Jenar tidak menjawab, tetapi langsung ia menyerang lawannya. Serangan yang sama sekali tak terduga-duga oleh Uling Kuning. Karena itulah ia menjadi terkejut. Untunglah bahwa Uling Kuning itu pun telah banyak menelan pahit manisnya pertempuran, sehingga meskipun dengan dada yang berdebar-debar, ia berhasil menghindarkan diri. Bahkan karena itu ia menjadi marah bukan kepalang. Diputarnya cambuknya semakin cepat, melampaui kecepatan baling-baling, yang tampak kemudian hanyalah segulung sinar yang menyambar-nyambar Mahesa Jenar dengan dahsyatnya. Namun Mahesa Jenar sekarang bukanlah Mahesa Jenar yang dapat dijerumuskan oleh orang-orang hitam itu ke dalam jurang beberapa tahun yang lalu. Ia kini telah menguasai ilmunya hampir sempurna. Karena itu sesaat kemudian terasalah bahwa serangan Mahesa Jenar menjadi semakin dahsyat bagaikan badai yang datang bergulung-gulung, menghantam daun-daun pepohonan yang selembar demi selembar akan runtuh berserakan di tanah. Demikianlah akhirnya Uling Kuning menjadi basah kuyup oleh keringat yang mengalir dari lubang-lubang kulit di seluruh tubuhnya. Ia menjadi gugup dan gelisah, apalagi langit telah menjadi semakin suram, sehingga akhirnya ia merasa perlu untuk mendapat bantuan dari saudaranya. Sesaat kemudian terdengarlah cambuknya meledak 3 kali berturut-turut, yang segera mendapat jawaban dari arah lain dengan suara yang sama. Segera Mahesa Jenar mengerti bahwa tanda itu adalah sebuah undangan bagi Uling Putih untuk datang membantunya. Dan apa yang diduga adalah benar. Sejenak kemudian dari hiruk pikuk yang semakin samar-samar, muncullah seseorang yang bertubuh tinggi dan berwajah runcing. Sedang di tangan kanannya digenggamnya sebuah cambuk yang sama dengan cambuk Uling Kuning.
Dialah orangnya yang bernama Uling Putih. Dengan serta-merta Uling yang satu itu pun langsung menyerang Mahesa Jenar yang telah bersiaga untuk melawan keduanya. Dengan demikian pertempuran itu menjadi semakin dahsyat. Mahesa Jenar terpaksa mengerahkan segenap kekuatannya untuk melawan kedua bersaudara yang ganas itu. Namun karena bekalnya telah cukup, maka Mahesa Jenar tidak pula banyak mengalami kesulitan. Sejenak kemudian matahari telah benar-benar tenggelam di bawah garis cakrawala. Sinarnya yang semburat merah telah terbenam dalam warna yang kelam. Berbareng dengan munculnya bintang-bintang satu demi satu menghiasi wajah langit. Bulan yang masih muda menggantung di balik lembaran awan yang tipis, seolah-olah menyembunyikan wajahnya agar tidak menyaksikan betapa anak manusia di bumi sedang mengadu tenaga. Sedangkan angin pegunungan yang mengalir lirih menggoyang dedaunan menimbulkan suara berdesir, sebuah lagu untuk memanjatkan doa demi keselamatan mereka yang sedang bertempur dalam lingkaran kebenaran. Pada saat yang demikian, kembali terasa betapa laskar gedangan mulai mendesak lawannya kembali. Kekuatan baru dari sepasang uling itu telah dapat diimbangi oleh Mahesa Jenar beserta beberapa bagian laskar gedangan. Sedang orang baru yang berjubah abu-abu itu ternyata di samping bertempur melawan Simarodra tua, ia pun dengan serunya dapat mendesak pasukan Pamingit dan Gunung Tidar yang mencoba membantu harimau liar itu. Maka ketika ternyata pimpinan pasukan gabungan dari Pamingit dan gerombolan golongan hitam, Mahesa Jenar melihat bahwa pasukannya tidak mungkin lagi dapat tertolong apabila pertempuran diteruskan. Karena itu diputuskannya untuk perlahan-lahan menarik diri, dan apabila mungkin besok dapat disusun kembali dengan gelar yang menguntungkan. Tetapi belum lagi ia memberikan apa-apa, tampaklah sayap-sayap pasukannya menjadi kacau balau. Ternyata Simarodra tua sudah tidak dapat lebih lama lagi bertahan melawan orang yang berjubah abu-abu itu. Malahan tidak itu saja, orang yang berjubah abu-abu itu masih dapat melakukan tekanan-tekanan berat pada Jakasoka dan bahkan Bugel Kaliki di samping lawannya sendiri. Hal inilah yang kemudian memaksa Simarodra untuk menghindar sebelum binasa, sebab menurut perhitungannya ia tidak mungkin lagi dapat melawan orang itu. Dengan demikian untuk keselamatannya dan keselamatan namanya sebagai seorang tokoh sakti, lebih baik ia melarikan diri dengan tidak mempedulikan barisannya. Yang diusahakan pada saat itu adalah untuk mencoba menyelamatkan anak perempuannya, janda Simarodra muda. Tetapi agaknya ia sama sekali tidak diberi kesempatan bergerak oleh lawannya. Dengan demikian usaha satu-satunya itu pun tidak dapat dilakukan. Demikianlah maka Simarodra itu secepat ia dapat meloncat meninggalkan arena. Bahkan kemudian ternyata tidak saja Simarodra, tetapi juga Bugel Kaliki. Ia bertempur semata-mata atas permintaan sahabatnya itu, di samping kepentingannya sendiri yang tidak terlalu penting, sebab ia dapat melakukannya di saat yang lain. Ketika diketahuinya bahwa sahabat yang membawanya itu menghilang dari pertempuran, ia pun tidak merasa perlu untuk bertempur lebih lama lagi. Apalagi ia dapat memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi apabila ia berkelahi terus-menerus. Karena itu segera ia pun membenamkan dirinya dalam gelombang pertempuran itu dan seterusnya menghilang. Dengan demikian maka kacaulah laskar yang berada di dalam pasukan-pasukan kedua orang itu, yang semula merupakan gading-gading dari gelar Diradameta yang kemudian berubah menjadi gelar Gelatik Neba. Karena kekacauan itulah maka satuan pasukan Pamingit dan Gunung Tidar menjadi rusak sama sekali. Beberapa orang kemudian berbuat seperti pimpinan mereka, berusaha melarikan diri mereka masing-masing. Melihat kekacauan yang timbul di dalam barisannya, Galunggung masih berusaha untuk memberikan aba-aba. Maksudnya supaya pasukannya mundur dengan teratur, tetapi usahanya sia-sia. Jakasoka yang merasa ditinggalkan oleh orang-orang sakti di atasnya merasa menjadi terlalu kecil pula, sehingga dengan demikian ia pun sedapat mungkin menyelamatkan diri.
Dalam kekacauan pertempuran itu, Kebu Kanigara kehilangan jejak lawannya, apalagi cahaya bulan muda itu sama sekali tidak mampu menembus tebalnya kabut yang masih mengepul tebal. Sedangkan orang yang berjubah abu-abu itu agaknya sama sekali tidak bernafsu untuk mengejar lawannya. Di bagian lain, sepasang uling yang bertempur dengan Mahesa Jenar masih sempat mempertahankan kekompakan orang-orangnya. Meskipun mereka kemudian juga melarikan diri, namun mereka tetap masih merupakan sebuah kesatuan. Bahkan beberapa orangnya yang berani selalu berusaha untuk melindungi pimpinan mereka dari kejaran Mahesa Jenar, sehingga akhirnya mereka berhasil menghilang di balik kepulan debu yang tebal. Mahesa Jenar bersama-sama pasukannya tidak lagi dapat mengejar mereka. Kita menutup jalan mereka dengan senjata-senjata jarak jauh, panah, bandil, dan sebagainya. Akhirnya Mahesa Jenar terpaksa menghentikan pengejarannya dan kembali kepada induk pasukannya. Namun sampai di bekas tempat pertempuran itu, ia terkejut ketika ia masih melihat dua orang yang bertempur mati-matian. Mereka kedua orang itu yang sejak semula tidak menghiraukan peperangan yang baru saja terjadi, sampai kini masih saja bergulat di antara hidup dan mati. Mereka itu adalah janda Simarudra muda melawan Rara Wilis dengan pakaian laki-lakinya yang dalam bentuknya itu ia lebih senang disebut budak wangi. Janda Simarudra sebenarnya menyadari pula bahwa pasukan Pamingit dan Gunung Tidar tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Bahkan sebenarnya ia pun ingin ikut serta lenyap bersama mereka. Namun agaknya usahanya dapat digagalkan oleh Rara Wilis yang menahannya dengan kata-kata yang dapat menyinggung perasaan perempuan yang ganas itu. Kata Rara Wilis ketika ia melihat harimau betina itu sedang mencari jalan keluar. "Ibu yang baik, jangan hentikan permainan itu. Bukankah sewajarnya kalau seorang ibu mengajari anaknya bermain? Jangan takut orang lain akan turut campur. Persoalan kita adalah persoalan pribadi, sehingga aku tidak mau ada orang lain yang ikut campur dalam persoalan ini." "Bohong," jawab janda itu. "Kau akan menjebak aku." Rara Wilis tertawa menyakitkan hati. Katanya, "Aku bukan jenismu yang suka berdusta. Kau akan dapat melihat padaku satunya kata dan perbuatan. Kalau kau memang tidak berani berhadapan dengan cara ini, lebih baik kau berjongkok di bawah telapak kakiku untuk memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan senang hati aku akan memaafkanmu." Sebagai seorang yang telah lama terbenam dalam lumpur, janda Simarudra merasa dihinakan oleh seorang gadis yang kebetulan adalah anak tirinya. Karena itu ia menjadi gelap mata. Ia menjadi sama sekali tidak menaruh perhatian kepada keadaan sekelilingnya. Biarlah seandainya kemudian orang-orang lain akan mengeroyoknya, asal ia lebih dahulu dapat menyobek mulut perempuan yang menghinanya itu. Setelah itu hidup matinya tidak berharga lagi baginya. Seandainya ia harus mati di tengah-tengah musuh-musuhnya, apalagi ketika kemudian ia mendengar Rara Wilis berteriak nyaring kepada orang-orang yang mengerumuninya setelah pasukan dari Pamingit dan Gunung Tidar meninggalkan arena. "Jangan ada seorang pun yang mencampuri urusan ini, sebab persoalan kami bukanlah persoalan kalian. Juga jangan sesalkan siapapun yang akan binasa di antara kami, sebab kami telah memilih cara seorang kesatria dalam penyelesaian masalah kami, masalah yang terjadi antara anak dan ibu tirinya yang sudah durhaka." Berdesirlah setiap dada mereka yang mendengar suara itu. Bahkan janda Simarudra yang ganas itu menjadi semakin kagum juga pada keberanian lawannya yang jauh lebih muda darinya. Tetapi karena itulah ia menjadi lebih bernafsu untuk membinasakan gadis yang sombong itu. Sehingga dengan demikian harimau liar berbisa itu bertempur semakin garang. Kuku-kukunya yang dibalut logam berbisa mengembang dan menyambar-nyambar dengan dahsyatnya. Kesepuluh ujung jari itu kemudian seolah-olah mengurung
Lawung setiap kesempatan menghindar bagi Rara Wilis. Sebaliknya, Rara Wilis telah menyimpan dendam di dalam dada hampir sepanjang umurnya. Tiba-tiba pada saat itu terbayanglah dengan jelas betapa perempuan itu datang kepada ayahnya. Sekali-kali ia menggertak dengan kasarnya, sekali-kali merayu dengan manisnya, dan karena itulah ayahnya dapat dijebak dalam perangkapnya. Terbayang pula betapa ibunya, seorang perempuan lugu, menangis memeluknya pada umurnya yang masih sangat muda. Jelas menerawang di dalam otak Rara Wilis pada saat-saat perempuan itu memarahinya kalau ia menyusul ayahnya, bahkan memukul dan mencambuknya. Namun ayahnya sama sekali tidak membantunya, sehingga akhirnya sampailah keluarga Rara Wilis berada pada puncak kesengsaraan. Ayahnya terusir oleh tetangga-tetangganya, kemudian karena sedih dan malu, ibunya satu-satunya orang di dunia ini yang dapat dijadikan tempat untuk menyangkutkan cinta, meninggal dunia. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten pada episode berikutnya. Sampai jumpa.